Kayu. Siap. Doa. Berdoa. Intaha. Ini selesai. Ya salam. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sebelum belajar udah mempersiapkan hati ya, biar ilmu yang kita terima itu gampang masuknya, gampang menyerap ke kita. Nah, ini karena kita belum mulai pembelajaran berdiskusi kelompoknya, coba semuanya mengarah ke ustazah semua. Nggak ada yang sedih loh ustazah kalian belakang ini kayak gitu ya. Nah, coba semuanya masih posisinya mengarah ke ustazah, mengarah ke Tuhan. Nah, berdoa sudah, coba lihat sekeliling Ananda. Masih adakah sampah-sampah yang berserakan? Kita bersihkan. Ya, sudah? Sudah? Ada. Oke, kalau kayak gitu ustazah absen dulu ya. Siapa yang ada Arzan, Afifah, Alika, Evan, Siap Riza. Erian, Firza, Hani, Indri, Kevin, Erin, Muhammad Habibullah, Riza. Marcel, mana Marcel? Muslim, Najwan, Marsya, Melisa, Nazwa, Putri Balkis, Rifki, Raihan, Rahma, Tabia, Rema. Oh iya, Rema izin sampai hari Senin ya. Saya sampai Jumat masih masuk ya. Ramayani hari ini ya, baru hari ini sakitnya. Nanti kalau udah 3 hari kita jenguk ya sama-sama. Salsabila Zara, Safira, Atira, Fatia, Sabita, Vivi, Wan, Wahyudi, Firdatul, Bulansari, Yolanda, Zamiati. Oke, berarti hanya Rema dan Ramayani. Oke. Nah, ini ustazah pesan sebelum mulai pembelajaran. Kebetulan sekarang itu masih musim sakit ya nak ya. Banyak yang batuk, banyak flu, terus demam. Jadi mohon anak ustazah dijaga kesehatannya, banyak minum air putih, sarapan jangan lupa karena kita belajar full nih dari pagi sampai sore. Sarapan itu perlu, penting biar kita siap, badan kita itu siap untuk menerima segala aktivitas kita sampai sore hari. Jangan lupa bawa bontot juga ya, biar tetap makan siang, biar pencernaannya tetap terjaga. Oke? Nah, ustazah minggu kemarin sudah memberitahu kalau hari ini kita masuk materi baru, yaitu adalah pertidaksamaan rasional. Ada dibaca di rumah nak? Ada. Oke, sebelum itu kita lihat. Coba sama-sama kita semuanya lihat ke papan tulis. Ada ini materi kita hari ini, ada pertidaksamaan rasional. Nah, ustazah ada video nih. Ya, ada video. Silakan Ananda lihat. Lihat ya. Yang mengaku 1.000 penumpang KMP Pilih yang mengaku 1.000 penumpang di Dengar sampai belakang. Biaya Kabupaten 11 bulan Sabtu sore.
evakuasi dibantu oleh beberapa kapal, di antaranya kapal tunda Khatulistiwa, kapal tunda Tamarin, dan kapal TNI Angkatan Laut serta Basarnas. Kapal juga bermuatan sejumlah truk serta kendaraan roda 4 dan roda 2. Kapal mengalami kebocoran saat posisi kapal sedang merapat di dermaga. Muatan kapal yang melebihi kapasitas serta cuaca buruk juga menjadi penyebab tenggelamnya kapal penyeberangan ini. Kita keluarga cukup berdampingan lagi berdasarkan saksi bahwa kapal ini sebenarnya satu perubahan dan adanya yang maksudnya mengalami kemungkinan untuk korban jiwa sendiri akan dipastikan. Aparat kepolisian bersama Basarnas terus melakukan evakuasi korban. 18 korban dilaporkan luka-luka. Dari Sambas, Kalimantan Barat, Bumi Dunia melaporkan. Nah ini dia, coba Ananda lihat. Nah dari video tadi apa yang Ananda dapatkan? Apa yang Ananda lihat dari video tadi? Coba apa? Apa Rifki? Kapal tenggelam. Coba penyebab dari kapal tenggelam tadi apa? Kelebihan muatan. Iya. Terus apa lagi tadi? Kapalnya bocor. Kapalnya bocor. Tapi yang paling tadi paling disorot tadi apa? Karena apa kapalnya tenggelam? Kelebihan muatan. Nah, kenapa coba? Ada yang bisa memberikan pendapatnya nggak? Kenapa sih Ustazah? Kok kita kan belajar tentang pertidaksamaan rasional. Kenapa Ustazah tampilkan kapal tenggelam? Ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Kenapa? Ada yang tahu kira-kira kenapa? Ada? Oke. Kenapa sih Ustazah? Kenapa Ustazah tampilkan kapal tenggelam itu? Padahal kita belajarnya pertidaksamaan rasional Ustazah. Gak nyambung banget, gitu ya? Nyambung loh, nah ternyata pertidaksamaan rasional itu, ya, pertidaksamaan rasional itu kita membahas identik dengan batas. Coba kalian lihat tadi, sebuah kapal, gitu ya, kapal kelebihan muatan. Artinya apa? Dia sudah melewati batas nggak? Ya kan ya, batasnya yang seharusnya berapa puluh penumpang diisi berapa puluh penumpang. Yang misalnya 1000 penumpang. Misalnya batasnya cuma 900 penumpang dimasukkan jadi 1000 penumpang, melebihi batas dia, melebihi kapasitas dia. Makanya ini dia kenapa kita harus belajar tentang materi pertidaksamaan itu adalah biar kita tahu batasnya. Jadi ini materi ternyata sangat berguna untuk para ilmuwan, arsitek, atau apa ya, segala macam ya, gedung juga perlu kita perhatikan kapasitasnya berapa, muatnya. Dia kan kayak stadion itu kayak ada kan? Coba yang hobi bola, ada nggak yang pernah dengar stadion ini kapasitasnya 1000 orang, menampung 1000 orang. Kenapa harus dibuat itu? Agar tidak ada, tidak roboh. Jadi berkaitan, materi ini berkaitan dengan nanti aplikasinya di kehidupan sehari-hari ternyata banyak. Dan ini penting karena kalau kita tidak tahu kapasitasnya, main asal isi saja kapasitasnya, ternyata menyebabkan kerugian untuk kita dan semua. Kayak tadi tuh, itu masih di dermaga. Kalau udah di tengah laut, banyak memakan korban jiwa. Jadi materi ini penting ya, untuk dipelajari.
ketidaksamaan nasional dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang ingat nggak Ananda bentuk pecahan? Coba satu orang tunjuk tangan, sebutkan pecahan berapapun yang kalian bisa. Yuk, satu orang. Yuk, Firza. 2/5. Benar itu bentuk pecahan? Makasih Firza, keren. Ada lagi? 1/2. 1/2. Mantap, Wan. Ada dua? 3/8. Ya. Rifki? 2,5. Desimal atau pecahan? Desimal. Tapi 2,5 bisa dijadikan pecahan? 25/10. Berarti masih ingat ya? Masih. Nah terus, cara menyelesaikan bentuk pecahan seperti apa? Kalau dia penyebutnya berbeda, kayak mana cara menyelesaikan? Cari disamakan dulu penyebutnya. Oke, masih ingat ya? Berarti kalau masih ingat, kita coba kuis. Langsung. Ya. Nah, kita coba kuis. Coba Ananda lihat HP-nya. Sebelum itu, Ustazah ingatkan, jika kita walaupun kita belajar menggunakan HP, Ananda silahkan mencari bahan untuk belajar di HP boleh, tapi tidak untuk memposting video, tidak untuk membuat status, tidak untuk main game selama pembelajaran. Jadi HP digunakan hanya untuk proses pembelajaran, cari informasi tentang materi. Paham? Nah, coba kalian buka di grup WA kita, sudah ada link quizzes yang Ustazah berikan. Coba Ananda masuk, sama-sama masuk dulu. Nanti kita akan mengadakan quiz. Nanti kita bakalan nampak ya nak, siapa yang masih ingat materi. Oke, ini sudah ada. Coba, sudah ada 9 orang yang bergabung. Ih, bisa kirim-kirim stiker ya? Nah, sambil menunggu ini kawan-kawan yang bergabung, boleh diwarnai nih awalnya ini dengan stiker-stiker kalian. Lebih banyak ya? Apa
Satu. Ada 5 lagi, hitung lagi di sini. 3, 2, 1. Ya, silakan kerjakan. Salah bukan? Yuk, Vivi nih. Vivi puncaknya masih. Wis. Oh, Marcel nih udah benar semua nih. Ikut Marcel. Lagi Zah. Jadi dah, sekali aja. Dan waktunya habis, kita end-kan. Oke, kita lihat siapa yang juara 1. Pasti saya. Oke, mana ini dia? Untuk yang pertama, peringkat yang pertama Melisa. Terus yang kedua Vivi. Yang ketiga Marcel. Jadi setelah Ustazah lihat lebih dari 50% Ananda masih ingat berarti ya materi kita yang sebelumnya, materi prasyarat dari materi ini. Nah, kalau gitu kita lihat lagi. Iya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu Ananda bisa menjelaskan bentuk umum dari pertidaksamaan rasional satu variabel. Yang kedua ada menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional satu variabel. Yang terakhir, yang ketiga itu menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional satu variabel. Nah, tahapan pembelajaran kita masih sama seperti minggu-minggu yang lalu, yaitu kita masih belajar bersama kelompok. Kita ada 6 kelompok ya. Belajar berkelompok, nanti kita belajar melalui PBL, menggunakan PBL, Problem Based Learning, di mana nanti Ananda akan memecahkan suatu masalah yang ada di LKPD bersama kelompok, dan nanti kita akan ada presentasi. Paham? Paham. Oke, penilaian kita nih itu ada kerjasama, tanggung jawab, disiplin. Untuk yang penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, itu ada tes formatif nanti. Nah, yang ketiga ada keterampilan, nanti di akhir juga ada tes formatif. Ya, masih sama seperti biasa. Kita di akhir pembelajaran ada tes formatif 2 buah soal. Satu soal keterampilan dan satu soal lagi soal pengetahuan. Jadi Ananda harus benar-benar belajar ya. Digali di kelompoknya, digali apa materi hari ini. Kita pecahkan sama-sama. Nah, untuk kelompoknya silakan Ananda berkelompok, udah boleh membentuk kelompoknya. Yang masih melihat Ustazah boleh. Nah, hari ini coba sebelumnya kita lihat dulu ini permasalahan. Ada sebuah permasalahan. Penjualan sepeda motor baru cukup penjualan sepeda motor baru cukup menggembirakan ketika pertama kali diperkenalkan. Penjualan
banyak penjualannya ya. Beberapa minggu itu banyak penjualannya. Nanti baru mulai menurun. Ada yang lain baru mulai menurun. Sama kayak sepeda motor. Nah, misalkan penjualan mingguan P dalam 1000 unit dan T minggu setelah sepeda motor itu diperkenalkan. Ditentukan oleh persamaan P sama dengan 400T per T kuadrat ditambah 300. Kapankah penjualan sepeda motor tersebut mencapai 10.000 unit atau lebih? Nah, ini permasalahan ini akan Ananda bahas di kelompok melalui LKPD. Silahkan masing-masing kelompok maju perwakilannya satu orang untuk mengambil LKPD. Ananda. Ingat, semua pekerjaan Ananda akan diperiksa, akan dinilai baik sikap dan kerjasama Ananda dalam berkelompok. Nah, silakan kerjakan, mulai kerjakan. Ini apa?
Santai lah, ada santai. Digabungkan lagi. Oh ini. Ini nanti kalau misalnya apa? Ya Ustazah ingatkan ya nak, kalian lihat sumber informasinya bisa dari bahan ajar yang Ustazah kasih, bisa dari buku paket tadi ya yang kalian pinjam di perpustakaan atau dari yang lain ya. Yang penting kalian paham apa yang ditanya dan permasalahan yang di LKPD bisa kalian pecahkan. Gimana? Oke, bisa?
dari pertidaksamaan yang ada pada pembilang dan penyebut pertidaksamaan. Karena penyebut T kuadrat ditambah 300 besar dari 0, maka pada pembilang min 10 T kuadrat ditambah 400 T dikurang 3000 besar dari 0 dioperasikan terlebih dahulu. Min 10 T kuadrat ditambah 400 T dikurang 300 besar dari 0. T kuadrat dikurang 40 positif 40 T ditambah 300 kecil dari 0. T min 10 T min 30 kecil dari 0, maka nilai pembuat 0 T kurang 10 sama dengan 0, T sama dengan 10, dan T min 30 sama dengan 0, T sama dengan 30. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak. Sama? Sama. Apa ada yang bisa memberitahu ini datangnya dari mana? Kenapa dia ini tinggal T kuadrat? Sama, karena sama-sama dibagi dengan negatif 10. Jadi ini, nah ini kalau dibagi negatif tandanya juga balik ya, berubah. Oke, terus dicari faktornya ya, dicari faktornya. Dapat T-nya itu 10 dan T-nya itu 30. Kita lanjutkan. Udah sama? Udah. Kita lanjutkan. Lanjut. Letakkanlah nilai-nilai pembuat 0 pada garis bilangan sehingga akan didapat interval dari pertidaksamaan. Bisa dilihat gambar di nomor tulis. 5. Substitusikan nilai yang berada pada interval untuk menentukan daerah pada interval tersebut positif atau negatif. Untuk T lebih kecil daripada 10, misalkan T sama dengan 0, maka 0 kurang 10 dikali 0 kurang 30. Bagi 0 kuadrat ditambah 300 sama dengan 300 buat 300, maka hasilnya positif. Untuk 10 lebih kecil daripada T lebih kecil daripada 30, T sama dengan 20, maka 20 dikurang 10 dikali 20 kurang 30 dibagi 20 kuadrat ditambah 300. Negatif 100 dibagi 700 sama dengan hasilnya negatif. Untuk T lebih besar daripada 30, T sama dengan 40, maka 40 dikurang 10 dikali 40 dikurang 30 dibagi 40 kuadrat ditambah 300. 30 dikali 10 per 40 kuadrat ditambah 300, maka hasilnya positif. 6. Dari interval yang telah diketahui, daerah manakah yang cocok menjadi himpunan penyelesaian permasalahan tersebut? Karena T negatif 10 dikali T kurang 30 lebih kecil daripada 0, maka daerah penyelesaian adalah daerah bertanda negatif, yaitu T lebih besar atau sama dengan 10 dan T lebih kecil atau sama dengan 30. Nah ini hasilnya gimana? Kelompok lain? Sama. T lebih sama dengan 10 dan T berapa nih? Kurang. T kurang sama dengan 30. Sama? Sama. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan pertidaksamaan rasional? Pertidaksamaan berbentuk pecahan dengan pembilang dan penyebut memuat variabel atau hanya penyebut saja yang memuat variabel. 2. Tuliskanlah bentuk umum dari pertidaksamaan rasional. 1. F x per gx lebih besar daripada 0. 2. Fx per gx lebih kecil daripada 0. 3. Fx per gx lebih besar atau sama dengan 0. 4. Fx per gx lebih kecil sama dengan 0. 3. Apa langkah-langkah dalam menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan rasional? 1. Buat ruas kanan pertidaksamaan seperti bentuk umum. 2. Buat atau tentukan pembuat 0 untuk pembilang dan penyebut, lalu letakkan pada garis bilangan. 3. Menentukan tanda T atau negatif
4. Tidak ada positif atau negatif pada interval dengan cara mensubstitusikan nilai-nilai pada interval. 4. Menentukan interval yang memenuhi ketidaksamaan. Dah. Saya masih ada lagi yang mau ditanyakan kepada kelompok 4? Kelompok berapa tadi? 6. Kelompok 6 ya. Ada yang masih mau ditanyakan ke kelompok 6? Paham? Paham. Coba tepuk tangan terlebih dahulu. Lagi untuk selanjutnya kelompok yang tampil tidak kelompok 6 lagi ya. Ya, oke, terima kasih kelompok 6. Silakan kembali ke tempatnya. Kalian dan presentasi kelompok 6. Ada yang masih ragu? Sudah. Oke. Kalau begitu siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari diskusi kelompok kita? Yang pertama, apa itu ketidaksamaan rasional? Yuk, siapa? Yuk, Najwa. Apa yang dimaksud dengan ketidaksamaan rasional adalah ketidaksamaan yang berbentuk pecahan dengan pembilang dan penyebut memuat variabel atau hanya penyebut saja yang memuat variabel. Ya, variabel. Ada lagi selanjutnya, ada yang masih menambahkan? Tidak? Oke, cukup lengkap ya apa yang disebutkan oleh Najwa. Apa itu pertidaksamaan rasional? Oke, tepuk tangan untuk Najwa. Selanjutnya, apa saja bentuk umum dari pertidaksamaan rasional? Yang lain? Jangan. Kelompok 6 kan? Aduh, saya cukup tolongan. Oke, siapa? Oke, ada 2 nih. Coba cip siapa? Firza atau? Aku. Siapa ya? Ya. Ada Melisa. Ya, Melisa. 2 nih. Sebutkan 2. Ada 4 kan ya? 2 Melisa, 2 Firza. Yang pertama itu ada fx per gx, yaitu lebih besar dari 0. Yang kedua ada fx per gx lebih kecil dari 0. Oke. Ada. Makasih ya Melisa. Ada 2 lagi. Yang mana Firza? Ya Firza. Tiga itu ada fx per gx lebih besar sama dengan 0. Yang keempat ada fx per gx lebih kecil sama dengan 0. Oke, terima kasih Firza sama Melisa. Ada bentuk 4 bentuk ada 4 bentuk umum dari
menjadi nol atau buat dia menjadi bentuk umum terlebih dahulu. Ya, yang kedua, tentukan titik-titik kritis atau titik-titik pembuat nol dari fungsi pembilang dan penyebut. Yang ketiga, gambar letak titik-titik kritis atau pembuat nol, fungsi pembilang dan penyebut pada garis bilangan. Nah, sehingga diperoleh beberapa daerah atau beberapa interval. Nah, selanjutnya tentukan daerah yang bertanda positif dan negatif dengan cara mengambil titik uji, lalu disubstitusikan titik tersebut ke ketidaksamaan. Nah, nanti diperoleh dia bernilai positif atau negatif. Selanjutnya, tulis tanda pada interval di titik uji. Lanjut. Setelah itu, daerah yang memenuhi penyelesaian adalah daerah yang memiliki tanda sesuai dengan tanda ketidaksamaan. Nah, sampai sini ada yang masih mau ditanyakan? Masih ada yang bertanya? Sudah? Oke, kita lanjut. Nah, kalau sudah, sekarang seperti yang Ustazah janjikan di awal, kita ada tes formatif. Silakan Ananda kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita akan mengadakan tes formatif. Cepat, Apa isi? Ukuran apa? Udah. Dan sekarang kita tes formatif. Berapa soal tes formatifnya? 2 soal ya. 1 soal pengetahuan, 1 soal keterampilan. Siapkan kertas lembar. Tidak ada buku lain di atas meja selain kertas lembar. Kau suka boleh tak? Kata. Dan kertas lembar. Habis itu, oh ya, Ustazah ingatkan LKPD-nya nanti di akhir pembelajaran tolong dikumpulkan ya. Ya, siap. Udah? Oke. Kita mulai tesnya. Ya. Sudah. Oke. 3 2 soal. Silakan kerja. Oh, isi bonge. Nggak ada bercanda. Silakan kerjakan. Aduh, kecil banget, Sam. Hei. Banget.
Silakan sendiri, tidak boleh lihat ini itu.
tidak ada yang langsung instan. Jadi memang harus butuh kerja keras, gigih ya, perjuangan, harus disertai dengan doa yang ikhlas. Oke, sekian dari Ustazah untuk hari ini. Semoga kita terus semangat belajar, jaga kesehatan, jangan lupa karena memang lagi musim sakit. Kalau Ustazah ada salah selama proses pembelajaran, Ustazah mohon maaf. Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.